latihan 6 kali seminggu, latihan 7 kali seminggu, no rest day, no pain no gain, bullshit man. No pain no gain itu bullshit. Alasan kenapa kalian sering cedera saat latihan, apalagi ketika latihan skill calisthenics, entah itu handstand, front lever, planche terutama. Banyak di antara kalian yang juga paham, kalian pasti sering cedera ketika latihan skill calisthenics atau ketika latihan buat build muscle atau hypertrophy. Cedera itu nggak mungkin datang tanpa alasan. Pasti ada alasan kenapa kalian bisa cedera. Di video kali ini gue bakal kasih tahu kenapa kalian bisa cedera saat latihan. Nah, itu latihan skill, latihan strength, latihan hypertrophy. So, tonton sampai selesai biar kalian nggak salah jalan. Yang pertama, jelas kalian nggak pemanasan dengan optimal. Nah, yang perlu kalian ketahui, pemanasan itu bukan sekedar pemanasan yang penting panas. Nggak kayak gitu. Pemanasan itu intinya kita itu mempersiapkan tubuh kita, mulai dari tulang, mulai dari otot, mulai dari tendon, ligamen, mental kita. Nah, kita melakukan pemanasan itu supaya latihan kita lebih optimal. Jadi, kalau kita mau latihan tapi nggak pemanasan, ya latihan kita juga bisa nggak optimal gitu. Bisa juga malah latihan kita downgrade gitu, atau turun progres karena nggak pemanasan dengan baik. So, jadi pemanasan juga ada aturannya. Nah, mungkin ini kalian baru denger ya. Jadi, pemanasan itu mengikuti di mana level kita berada. Jadi, misal nih, ada pemula sama ada yang udah pro. Kalau pemula biasanya latihannya ya sekedar kayak latihan misal pergelangan tangan cuma gini-gini doang, atau latihannya stretching kayak gini doang, nggak salah. Tapi aturannya adalah latihan itu bukan latihan, pemanasan itu ada levelnya juga gitu. Jadi bukan cuma skill juga. Jadi kalau misal lu masih pemula nih, kalian masih pemula, ya it's okay latihan stretching buat nyiapin tubuh, dynamic stretching itu nggak masalah, nggak ada problem. Dan itu fine aja, boleh aja. Tapi setelah beberapa tahun gue konsisten di cabur calisthenics tentunya, gue juga tahu banyak ilmu yang masuk ke gue. Ternyata pemanasan itu bukan sekedar stretching, bukan sekedar dynamic stretching gitu, bukan static, bukan dynamic stretching, tapi mengikuti di mana level kita. Misal nih contoh, gue udah bisa maltese, udah bisa planche, pemanasan gue yang nggak kayak pemanasan putar-putar pergelangan tangan atau stretching pergelangan tangan, udah enggak. Mungkin masih gue pakai tapi nggak terlalu fokus atau signifikan. Jadi pemanasan gue ya fokusnya mungkin di lean planche atau tuck hold atau advance hold. Pemanasannya jadi mengikuti di mana level kita gitu loh. Jadi kalau misal nih lu udah bisa maltese, udah bisa planche, kalau pemanasannya cuma ibaratnya gini-gini doang, ya menurut gue pribadi dan beberapa orang sebenarnya kurang efektif gitu. Jadi balik lagi, pemanasan itu mengikuti level kemampuan kalian. Maksudnya perjalanan kalian tuh udah level mana gitu experience-nya. Yang kedua, teknik latihan yang acak-acakan atau teknik latihan yang buruk. Gue tahu 100% banyak di antara kalian yang sebenarnya nggak tahu gimana caranya ngelakuin suatu gerakan dengan gerakan yang proper, dengan form yang proper atau form yang baik, bukan yang sempurna. Jadi fungsinya teknik ketika latihan salah satunya adalah untuk menghindarkan kita dari cedera yang ada. Jadi kalau latihannya nggak pakai teknik yang benar, ya resiko cedera jelas masih tinggi gitu. Dan biasanya gue juga tahu kalau pemula itu nggak paham, gue ngelakuin udah bener belum ya, teknik gue udah bener belum ya, tapi kok bahu gue sakit, tapi kok pergelangan tangan gue sakit. Nah, jadi teknik yang bener itu juga sebenarnya bisa dirasain. Kalau teknik ketika kita ngelakuin gerakan bener, itu kemungkinan besar kita nggak akan ngerasain sakit yang berlebih di salah satu titik di tubuh kita gitu. Contoh pergelangan tangan atau bahu.
Nah, buat kalian yang latihan skill kalistenik, pastinya sering banget cedera kan? Entah itu cedera ringan, sedang, atau berat. Karena memang latihan kalistenik, skill kalistenik terutama, itu resiko cederanya sangat-sangat tinggi. Apalagi kalau latihan planks gitu. Nah, ini juga fokus nih buat kalian yang lagi latihan planks. Pasti udah gue jamin pasti kalian sering ngalamin yang rasanya sakit di sini, sakit di sini, atau di sini, atau di sini, atau di bahu. Pasti. Kenapa? Karena kalian itu nggak paham teknik planks yang bener itu gimana. Makanya sakit. Sama, dulu gue waktu awal-awal latihan planks juga 3 kali cedera di bagian pergelangan tangan. Nah, setelah gue evaluasi lagi, gue cari informasi lebih banyak dari atlet-atlet luar negeri, dari atlet-atlet dalam negeri, ternyata memang satu pergerakan sedikit di bagian pergelangan tangan atau di bagian grip itu menentukan kalian bakal cedera atau enggak. Jadi memang ya teknik sepenting itu. Oke lah, kalau barusan itu fokusnya adalah skill kalistenik yang memang resiko cederanya tinggi. Tapi kita coba pikirin, misal nih latihan hypertrophy, lateral raises, atau chest press. Banyak juga kan dari kalian yang sering cedera, entah itu ngerasa nggak nyaman di bahu, ngerasa nggak nyaman di pergelangan tangan atau di elbow. Karena ya itu, tekniknya salah. Mungkin kalian merasa teknik yang kalian gunakan udah bener, padahal masih salah. Nah, gimana caranya biar tahu teknik kita itu bener atau salah? Gue bakal bahas di video selanjutnya. Karena gue sangat-sangat menekankan yang namanya teknik. Karena teknik itu bisa dibilang menentukan segalanya juga. Selain teknik juga ada banyak hal seperti progressive overload dan lain-lain. So, jadi kalian juga harus tahu di setiap gerakan teknik yang proper buat tubuh kalian itu gimana. Makanya jangan malas belajar buat belajar teknik. Yang ketiga, nggak ngatur intensitas sama volume latihan. Nah, seberapa penting sih sebenarnya intensitas dan volume latihan gitu? Oh, tentu sangat-sangat penting. Kalau kita nggak ngatur intensitas atau volume latihan, gue jamin progres lu pasti stagnan di situ-situ aja. Gue jamin yang ada tubuh kalian itu cuma dapat kelelahan berlebih yang akhirnya progresnya malah turun, bukan naik, bukan maintenance, tapi turun. Itu pentingnya ngatur intensitas sama volume latihan. Gue juga tahu banyak di antara kalian yang mungkin masih semangat nih menggebu-gebu awal-awal tahun nih, awal-awal tahun atau mungkin tahun pertama buat lu latihan, masih energinya masih full, masih ibaratnya on fire parah gitu kan. Latihan 6 kali seminggu, latihan 7 kali seminggu, no rest day, no pain no gain, bullshit man. No pain no gain itu bullshit. Gue bicara fakta. Kalau lu mau ngomong bahwa no pain no gain itu adalah hal yang bagus, gue menyanggah. Itu hal yang sangat bullshit. Karena balik lagi, ketika lu fokusnya cuma no pain no gain, lu nggak bakal ngatur intensitas sama volume latihan. Dan akhirnya periodisasi yang lu lakukan itu kacau. Atau mungkin bahkan lu nggak tahu yang namanya periodisasi latihan dan dampaknya periodisasi latihan terhadap performa latihan kita atau progres kita juga. Jadi ngatur intensitas dan volume latihan itu sangat-sangat penting. Yang jelas ketika lu ngatur dua hal tersebut, lu bakal ngerasa performa lu itu lebih stabil dan cenderung naik. Itu yang gua rasakan setelah gua paham gimana caranya ngatur intensitas buat tubuh gua gitu. Jadi ya sangat penting intensitas, volume latihan. Yang keempat, maksain progres. Kenapa maksain progres? Karena biar keren gitu, angkatannya berat, repetisinya banyak, tapi formnya acak-acakan. Nggak gitu, cara latihan itu nggak gitu. Mau latihan beban, mau latihan skill kalistenik itu nggak gitu. Maksain iya, kalau dalam tanda kutip adalah progressive overload. Dan tentunya ketika progressive overload dengan sedikit memaksa, seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya, itu juga harus memperhatikan yang namanya form gerakan, teknik gerakan. Itu jadi poin penting ketika kalian latihan. Contoh, gue sering lihat, bahkan banyak orang yang DM atau komen di TikTok atau di Instagram bahwa tiba-tiba, bang, bahu gue sakit nih, gimana nih bang,
pergelangan tangan gue kok nggak enak ya kalau buat ngeplan. Kenapa? Karena ya dari 4 hal tadi yang udah gue jelasin, salah satunya adalah maksain progres. Jadi maksain progres tanpa memperhatikan banyak aspek itu juga sangat-sangat mudah buat kalian dapat cedera. Bukan dapat progres tapi dapat cedera. So, jadi kalian juga harus paham sama tubuh kalian gitu. Maksa boleh, tapi ada aturannya. Bukan maksa yang sekedar maksa, no pain no gain bullshit. Jadi maksa itu ada aturannya gitu. Aturannya adalah progressive overload. Maksa tapi secara bertahap. Bukan maksa tapi nggak pakai aturan. Contoh maksa yang nggak pakai aturan. Udah tahu straddle plans lu jelek banget formnya. Cuma bisa hold paling 3 detik, 2 detik. Lu maksain gitu tiap hari latihan straddle, gimana? Gak ada kemajuan kan, yang ada cuma sakit di pergelangan tangan, sakit di elbow, sakit di bahu, kram di bagian pantat kalau buat straddle planks, karena lu nggak tahu tekniknya gitu loh. Jadi maksa boleh tapi pakai aturan. Nah, buat pemula nih yang mungkin masih di 1 tahun 2 tahun pertama latihan, pasti seneng banget sama yang namanya gerakan lateral raises. Nah, dan banyak juga pemula yang sakit bahunya atau nyeri bahunya karena lateral raises, maksain oke, oh kayaknya keren nih lateral raises 15 kilo 10 kilo, padahal tubuhnya nggak sanggup gitu, padahal aslinya lu tuh nggak mampu buat ngangkat segitu. Akhirnya ya keangkat tapi tekniknya formnya kacau semuanya, jadi ya yang ada cuma sakit gitu yang lu dapet gitu. Jadi makanya gue selalu menekankan teknik latihan itu sangat penting, terutama buat kalian yang masih pemula ataupun yang udah pro, itu masih sangat-sangat penting. Jadi nggak boleh maksa. Kalau mau maksa ada aturannya. Jangan tiba-tiba nyoba, oh gue pengen nyoba weighted dips 50 kilo. Tiba-tiba dislokasi lah, atau sprain, atau strain. Jadi jangan terlalu maksa gitu. Maksa boleh tapi ada aturannya. Nah, gue pengen tahu nih, buat kalian yang nonton video ini, kalian paling sering cedera di bagian mana? Coba komen.